Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur padamu pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suaramu. Biarlah suaramu bagi kami seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti air yang selalu mengalir di dalam hati kami dan selalu membasahi hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati renungan firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, cara untuk sembuh. Yakobus 5 ayat 16 menulis, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan orang sakit yang menyembunyikan gejala penyakitnya. Tanpa bantuan orang lain akan sulit untuk sembuh dari penyakitnya. Apakah mereka memerlukan bantuan dari dokter atau hanya perlu seseorang yang memeriksa keadaan mereka? Akan jauh lebih mudah untuk sembuh dengan bantuan orang lain. Demikian pula ketika kita tidak memberitahu siapapun tentang tantangan yang kita hadapi, akan sulit untuk mengatasinya. Terkadang kita melakukan hal-hal yang kita tahu salah, tetapi kita tidak memberitahu siapapun tentang hal itu hanya karena kita tahu itu salah. Itu karena kita semua dipengaruhi oleh dosa. Perbuatan salah dan kehancuran kitalah yang memisahkan kita dari Allah. Mungkin sulit untuk mengaku kesalahan kita dengan orang lain. Tetapi ketika kita menyimpan dosa itu sendiri, kita seperti orang sakit yang tidak mau mencari bantuan. Kita menderita dalam keterasingan daripada mengizinkan orang lain membantu kita sembuh. Yakobus 5 ayat 16 memberitahu kita untuk berbagi kesalahan kita dengan orang percaya lainnya sehingga kita dapat pulih bersama dan saling mendoakan. Ketika kita berbagi kesalahan masa lalu kita dengan seseorang, kita terbebas dari belenggu. Dan ketika kita berdoa bersama, kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyembuhkan hati kita. Allah adalah penyembuh kita. Dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa kekal melalui putranya Yesus, dan karena Yesus kita dapat memiliki hubungan dengan Tuhan, dan kita dapat membawa permintaan kita kepadanya dan percaya bahwa Dia akan mendengarkan kita. Bukan berarti Tuhan akan selalu menjawab doa-doa kita dengan cara yang benar menurut kita. Sebaliknya, ketika kita berbagi kegagalan kita dengannya, Dia mengundang kita dalam perjalanan yang akan membantu kita bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita bergumul dengan sesuatu hari ini, luangkan waktu untuk membagikannya kepada orang percaya atau teman rohani kita. Izinkan mereka untuk berdoa bersama kita dan meminta Tuhan untuk membimbing agar kita dapat dipulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat ini. Terima kasih Engkau menuntun kami untuk kami memiliki teman yang dapat menolong kami, mendoakan kami, yang dapat menyupport kami dengan hal-hal yang baik melalui firman Tuhan. Tolong kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang seperti Tuhan maksud. Berkati para pendengar saat ini dengan pergumulan mereka, dengan persoalan mereka. Biarlah Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang satu iman, orang-orang yang bisa menopang, memberikan semangat, dan memberikan kekuatan melalui firman Tuhan. Berkati bangsa kami saat ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Alirkan pertobatan. Alirkan kuasa Tuhan. Alirkan mujizat Tuhan. Bangsa ini dipulihkan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kami semua hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.